Amerika Serikat merupakan salah satu negara terbesar di dunia sekarang ini. Bahkan negeri Paman Sam menjadi negara adidaya yang sekaligus menancapkan pengaruhnya di hampir seluruh belahan dunia. Dimulai dari kebijakan ekonomi, politik, militer, dan masih banyak aspek lain yang juga berpengaruh bagi negara lain, tidak terkecuali Indonesia. Amerika Serikat sendiri sudah berdiri sebagai negara yang berdaulat sejak 4 Juli 1776. Bukan waktu yang singkat, bukan? Maka tidak heran kalau dunia memang merasakan begitu superiornya Amerika Serikat sebagai sebuah negara. Akan tetapi ada banyak sekali fakta unik dari Amerika Serikat yang menarik untuk kita bahas. Lalu, bagaimanakah sejarah Amerika Serikat? Benarkah dulu ada perbudakan di negara ini? Apakah Presiden Amerika Serikat adalah seorang Zionis? Dan apakah ada mata kuliah bernama Taylor Swift? Nah, berikut ini adalah fakta dari negara Amerika Serikat. Banyak yang salah paham tentang penduduk asli Amerika Serikat. Kenyataannya, penduduk asli negara ini bukanlah berasal dari benua Amerika, melainkan penduduk migrasi dari Asia yang bermigrasi pada sekitar 15.000 tahun yang lalu. Mereka menyeberangi Selat Bering untuk bisa sampai di benua ini. Setelah itu dilanjutkan dengan kedatangan penduduk Eropa yang bermigrasi ke tanah Amerika. Tidak lupa juga kedatangan tokoh penting penemu benua ini, yaitu Christopher Columbus. Karena kehadirannya lah yang kemudian berdampak pada banyaknya orang Inggris yang melakukan migrasi dan menetap di Amerika. Orang Eropa yang awalnya menetap di Virginia inilah yang diyakini sebagai penduduk asli negara adidaya ini. Sebelum menjadi negara-negara bagian, daerah-daerah yang ditempati oleh kebanyakan orang Eropa ini lebih dikenal dengan sebutan koloni. Adanya pemukiman Inggris yang berada di pesisir Atlantik menjadi faktor tidak terpisahkan dari sejarah pembentukan Amerika Serikat. Koloni pertama adalah Virginia yang dibentuk pada tahun 1607. Diikuti kemudian dengan koloni Plymouth pada tahun 1620. Koloni Massachusetts Bay adalah koloni yang paling banyak dihuni oleh orang-orang Puritan. Kemudian Belanda membuat sebuah koloni bernama New Netherland di wilayah yang nantinya dikenal sebagai New York. Sayangnya, koloni ini kemudian diambil alih pada tahun 1674 oleh Inggris. Setelah itu, 13 koloni yang kelak menjadi Amerika terbentuk setelah pemekaran Carolina pada tahun 1729 serta dikuasainya Georgia pada tahun 1732. Walaupun koloni ini sudah mempunyai pemerintahan daerah sendiri, mereka masih harus tetap tunduk pada Inggris. Selain itu, pada era ini juga melegalkan tindakan perdagangan budak-budak dari negara atau benua di Afrika. Perang Revolusi adalah perang yang dilakukan oleh penduduk Amerika terhadap kolonial Eropa, terutama Inggris. Perang ini awalnya bertujuan untuk menuntut hak sebagai sesama orang Inggris, serta menolak pemungutan pajak oleh Inggris tanpa persetujuan legislatura kolonial atas mereka. Sayangnya, Inggris tetap bersikeras untuk memungut pajak, sampai ketegangan meningkat sampai berujung perang di tahun 1755. Di tanggal 14 Juni 1775, diadakan sidang Kongres Kontinental di Philadelphia untuk pembentukan Tentara Kontinental. Tentara Kontinental ini dikomandoi oleh George Washington. Dari kongres ini dihasilkan Deklarasi Kemerdekaan. Deklarasi ini disusun pada 4 Juli 1776 oleh Thomas Jefferson. Pada tanggal itulah yang kemudian diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Setelah revolusi, keadaan di Amerika justru semakin buruk. Perpecahan dan permasalahan lain dengan negara bagian adalah salah satu masalah yang harus dihadapi.
Sebelum Abraham Lincoln menjabat sebagai presiden di tahun 1860, ada setidaknya 7 negara bagian budak yang memisahkan diri dan kemudian membentuk Konfederasi Amerika. Perang saudara juga terjadi setelah penyerangan Fort Sumter oleh Konfederasi. Terjadinya perang saudara ini membuat kekuasaan pemerintah federal juga semakin meningkat. Akibat terjadinya perang ini, sekitar 620.000 jiwa lebih tentara sudah gugur. Sementara itu, di bagian utara terjadi urbanisasi besar-besaran dari Eropa Timur dan Selatan. Urbanisasi inilah yang menjadi awal terjadinya era industrialisasi. Gelombang imigrasi yang membawa tenaga kerja ke Amerika turut membawa perubahan pada negara ini. Ketika perang saudara sudah berakhir, pembangunan teknologi dan sosial itu terus dikembangkan. Contohnya adalah pembangunan jalur kereta transbenua dan telegraf transbenua pertama di Amerika. Akhir abad ke-19, muncul banyak industrialis terkemuka. Hal ini membuat munculnya era progresif. Reformasi besar-besaran pun dilakukan di berbagai bidang sosial, dan gerakan ini mendapat dukungan dari Presiden Theodore Roosevelt. Saat Perang Dunia Pertama terjadi pada tahun 1914, Amerika memutuskan menjadi pihak netral. Walaupun kemudian pada tahun 1917, mereka bergabung dalam kelompok sekutu, yaitu Prancis, Britania Raya, dan Rusia, untuk melawan blok sentral, yaitu Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Amerika di bawah pimpinan Presiden Woodrow Wilson bahkan berperan dalam konferensi perdamaian Paris tahun 1919. Hal serupa juga terjadi pada saat Perang Dunia Kedua meletus. Karena invasi yang dilakukan Jerman kepada Polandia di tahun 1939, Amerika juga kemudian memutuskan bergabung ke dalam blok sekutu. Partisipasi Amerika ini justru membuat industri perang itu semakin berkembang. Bahkan setelah perang berakhir, hanya Amerika yang tidak jatuh miskin, namun justru semakin kaya. Negara Amerika Serikat itu terletak di benua Amerika di bagian utara. Total luas dari wilayah teritorial Amerika Serikat adalah 9.857.348 km², di mana 7,09% merupakan perairan dan sisanya adalah daratan. Negara ini punya garis perbatasan dengan negara Kanada sepanjang 8.891 km dan dengan Meksiko sepanjang 3.155 km. Sedangkan letak Amerika Serikat secara geografis berbatasan dengan beberapa negara dan bentang alam lainnya, yaitu di bagian utara berbatasan dengan Kanada dan Laut Es Utara, di bagian selatan berbatasan dengan Meksiko, di bagian barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di bagian timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Selain negara bagian yang berada di daratan utama yang letaknya berdekatan, ada juga negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska dengan luas 1.723.337 km² dan Hawaii dengan luas wilayah 28.313 km². Hawaii terletak tepat di tengah Samudra Pasifik. Amerika Serikat juga telah menandatangani perjanjian pembagian wilayah perairan dengan Meksiko dan perselisihan beberapa lahan perbatasan dengan Kanada di Arktik. Dari segi perekonomian, tidak diragukan lagi kalau Amerika Serikat adalah salah satu negara yang maju. PDB-nya bisa mencapai 19,39 triliun US dollar dengan pendapatan per kapita sekitar 59.500 US dollar. Angka ini menempatkannya di posisi ke-12 pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Sistem ekonomi yang diterapkan adalah kapitalis campuran. Ketersediaan sumber daya alam yang tinggi ditambah pengembangan infrastruktur yang maju menjadikan perekonomiannya terus berkembang. Sudah bukan rahasia lagi kalau Amerika Serikat terkenal sebagai produsen teknologi kelas dunia. Inilah yang juga menyumbang dalam perekonomian Amerika Serikat. Ada dua kegiatan ekonomi utama yang dilakukan di negara ini, yaitu pertanian dan industri. Sektor industri menjadi penyumbang terbesar dalam kemajuan perekonomian Amerika Serikat. Bahkan status eksportir terbesar yang disandang Amerika
salah satunya juga berasal dari sektor industri ini. Komoditas industri yang menjadi andalan Amerika Serikat adalah tekstil, baja, produk elektronik, pesawat, kapal perang, sampai industri perfilman. Pertanian di Amerika Serikat juga menyumbang peran besar karena didukung penggunaan infrastruktur dan teknologi yang maju. Komoditas pertanian utamanya adalah gandum, kapas, jagung, tembakau, buah-buahan, dan sayuran. Bahkan bisa dibilang kalau Amerika Serikat ini adalah negara penghasil gandum terbesar di dunia. Setiap daerah di Amerika Serikat punya komoditas pertanian yang masing-masing menjadi andalan. Daerah penghasil gandum disebut dengan Wheat Belt, yaitu di bagian utara dan tengah, terutama di dataran Mississippi. Daerah penghasil jagung disebut Corn Belt, penghasil kapas disebut Cotton Belt, yang berada di kawasan Teluk Meksiko di negara bagian Texas. Begitu pula penghasil tembakau yang dikenal dengan Tobacco Belt, yang banyak dihasilkan di selatan Sungai Ohio seperti Kentucky, Virginia, dan Carolina Utara. Mitra ekspor utama negara ini adalah negara Cina, Kanada, serta Meksiko, dan ekspor utamanya yaitu produk pertanian, perlengkapan industri, dan barang-barang modal. Sedangkan mitra impor utamanya adalah Arab Saudi, Meksiko, Cina, dan Kanada. Impor utamanya meliputi produk pertambangan, pertanian, pasokan industri, barang modal, dan barang konsumsi. Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli tahun 1776. Konstitusinya terakhir diratifikasi pada tahun 1788. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah Republik Konstitusional Federal. Kepala pemerintahan dan kepala negaranya adalah seorang presiden yang dipilih secara langsung setiap 4 tahun sekali dengan masa jabatan maksimal 2 kali. Sampai sekarang ini, Amerika Serikat sudah dipimpin sebanyak 45 presiden. Amerika Serikat masuk dalam daftar negara dengan populasi terbanyak di dunia, tepatnya ada di bawah Republik Rakyat Cina dan India dengan jumlah penduduk sekitar 315.585.000 jiwa. Ini menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia. Jumlah ini sudah termasuk penduduk imigran yang menetap di negara ini. Kelompok penduduk juga dapat ditemukan di beberapa daerah terpencil seperti di Great Lakes, pesisir timur, dan beberapa negara bagian di sebelah barat. Berdasarkan ras, mayoritas populasi penduduk Amerika Serikat adalah ras kulit putih dengan total 72,4%. Ras ini juga bervariasi dari keturunan Jerman Amerika, Amerika Irlandia, serta Inggris Amerika. Diikuti kemudian adalah kelompok minoritas namun populasinya cukup besar, yaitu ras berkulit hitam dengan jumlah 12,6% dari total jumlah populasi. Dan setelah itu, ada ras dari Asia Amerika. Bendera Amerika Serikat. Bendera tentunya menjadi salah satu lambang negara yang sangat penting. Untuk itu, pada umumnya bendera kebangsaan suatu negara akan terpasang di suatu instansi pemerintahan ataupun tempat-tempat sakral dan penting bagi sebuah negara. Namun tidak bagi Amerika Serikat, karena bendera kebangsaan negara ini justru sering sekali dikibarkan di restoran-restoran, pasar swalayan, atau bahkan tersemat di barang-barang seperti baju, bantal, dan lain sebagainya. Hal ini tentu menunjukkan kecintaan rakyat Amerika Serikat kepada negaranya. Senjata dijual secara bebas. Tentunya kita sering sekali mendengar berita yang mengerikan dari Amerika Serikat mengenai peristiwa penembakan. Ironisnya, tindakan tersebut sering sekali dilakukan oleh warga sipil. Tentu hal tersebut memunculkan pertanyaan, mengapa hal itu bisa terjadi? Dan dari mana mereka mendapatkan selongsong senjata? Amerika Serikat adalah negara yang mengizinkan penjualan senjata api secara bebas atau tanpa syarat. Artinya, warga sipil pun dapat memiliki senjata api dengan mudah tanpa harus punya sertifikasi tertentu. Bahkan,
mereka bisa membelinya pada kegiatan belanja bulanan di supermarket. Cukup mengerikan ya. Malpraktik di Amerika Serikat. Fakta unik berikutnya adalah tentang malpraktik. Malpraktik merupakan tindakan kekeliruan dalam mendiagnosa dan menangani suatu penyakit yang biasanya ditujukan kepada tenaga kesehatan, sehingga penyakit yang diidap pasien bisa bertambah parah, bahkan menyebabkan kehilangan nyawa. Sayangnya, Amerika Serikat punya masalah serius tentang ini, karena diketahui bahwa malpraktik adalah penyebab orang-orang di Amerika Serikat kehilangan nyawanya di nomor 6. Luar biasa bukan? Memberi alkohol. Minuman beralkohol biasanya dikonsumsi oleh orang dewasa. Minuman ini punya efek samping yang buruk bagi tubuh seperti mabuk, kerusakan otak, masalah pada liver, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, minuman alkohol dilarang untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang belum cukup umur. Namun tidak bagi Amerika Serikat, karena di sana orang tua diizinkan untuk memberikan minuman beralkohol kepada orang-orang yang di bawah umur. Hanya saja memang harus dilakukan di rumah. Karena apabila dilakukan di tempat umum, maka hal ini bisa menjadi tindakan yang ilegal. Eksportir sperma terbesar di dunia. Pada dasarnya, transaksi ekspor-impor sperma masih menjadi hal yang tabu di Indonesia. Bahkan untuk program fertilisasi in vitro atau biasa kita kenal dengan bayi tabung harus dilakukan oleh suami istri. Namun tidak untuk Amerika Serikat, karena negara ini merupakan eksportir sperma terbesar di dunia. Warga Amerika Serikat bebas mendapatkan atau mendonorkan sperma siapapun itu. Bahkan uniknya pada tahun 2012, Amerika mengalami surplus stok sperma, sehingga harus diekspor ke negara lainnya. Minuman favorit. Fakta unik berikutnya adalah tentang air minum dalam botol kemasan yang merupakan minuman favorit dari masyarakat Amerika Serikat. Walaupun di sisi lain, kopi dan soda juga merupakan minuman yang sangat digemari di negara ini. Pada dasarnya, air mineral adalah minuman yang paling mudah dan sehat untuk dikonsumsi dan baik untuk tubuh. Awal tulisan Hollywood. Hollywood merupakan istilah untuk industri perfilman terbesar dan tersukses di Amerika Serikat, bahkan dunia. Menjadi bintang film Hollywood adalah mimpi bagi para pecinta dunia peran seantero dunia ini. Di Los Angeles, kita bisa melihat tanda Hollywood terpampang megah di atas sebuah bukit. Panjang tulisan tersebut kurang lebih 107,3 meter dengan tinggi masing-masing hurufnya 13,7 meter. Tulisan ini dibangun pada tahun 1923 lalu dengan menelan biaya mencapai 21.000 US dollar. Namun, fakta menariknya adalah awal tanda ini dibangun bertuliskan Hollywoodland. Hanya saja, 4 huruf di belakang tulisan dihilangkan pada tahun 1940. Belanja tank. Buat kaum orang kaya, membeli mobil atau membeli rumah merupakan sesuatu yang sudah biasa. Bahkan membeli sebuah pulau juga sering sekali kita lihat. Tapi yang unik dari Amerika Serikat, asalkan kamu punya uang, maka sebuah tank bisa terparkir di halaman rumah. Kebebasan ini ternyata berlaku di seluruh negara bagian Amerika Serikat tanpa terkecuali. Kamu bisa bersenang-senang ria menggunakan tank yang sudah kamu beli. Patung Liberty. Fakta unik yang berikutnya adalah tentang patung Liberty yang sangat identik kaitannya dengan sebuah kota yang sensasional, yaitu New York. Patung berukuran raksasa ini diletakkan di tengah perairan dan sering dijadikan sebagai landmark negeri Paman Sam. Namun, tahukah kamu bahwa patung Liberty sebenarnya bukan buatan Amerika Serikat? Patung ini adalah hadiah dari Prancis untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan Amerika Serikat.
Yang cukup unik, setibanya patung tersebut dari Paris ke New York, terjadi perubahan warna yang awalnya emas kecoklatan menjadi biru kehijauan layaknya sebuah platina. Hal tersebut terjadi dikarenakan tembaga yang menjadi bahan utama pembuatan patung ini mengalami oksidasi. Pendukung Israel. Merujuk dari paparan Jack Beauchamp di VOX Washington, mereka melihat Israel sebagai alat yang berguna untuk membendung pengaruh Soviet di Timur Tengah yang sangat mesra dengan negara Arab. Melalui Israel, Amerika Serikat berupaya menjadikan ujung tombak melawan komunis. Salah satu peristiwa yang membuat urgensi Israel penting bagi Amerika Serikat adalah ketika Perang Arab-Israel di tahun 1967. Merujuk dari riset Yaakov Bersimantov dalam The United States and Israel Science di tahun 1948, Amerika Serikat mulai memandang bahwa tidak selamanya dekat dengan negara Arab itu baik. Hubungan dengan Arab Saudi misalnya terancam runyam karena sentimen agama. Ya, karena Arab Saudi jelas mendukung Palestina sebagai negara. Atas dasar inilah upaya mempertahankan relasi dengan Israel tetap berjalan sampai sekarang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut dirinya seorang Zionis. Sebagaimana yang diberitakan oleh Reuters, Biden menyebut Zionis saat melakukan pertemuan tertutup dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Biden sebenarnya bukan seorang Yahudi. Dia merupakan keturunan Katolik Irlandia. Namun sudah lama Biden disebut menunjukkan ketertarikannya kepada Israel. Pernyataan "saya Zionis" disebut juga bukan pertama kali dilontarkan oleh Biden. Biden disebut menjadi salah satu sahabat Israel terkemuka dalam politik Amerika Serikat. Hubungan Biden dengan Israel tertanam kuat dalam DNA politiknya. Seorang mantan pejabat Amerika Serikat menyebut kesadaran Biden terhadap penganiayaan kepada orang Yahudi dan insiden antisemitisme tertinggi di Amerika Serikat tahun lalu mungkin menjadi alasan Biden berpihak kepada Israel. Apalagi setelah serangan Hamas tanggal 7 Oktober yang menjadi insiden terburuk bagi Israel selama 80 tahun terakhir. Namun, analisis lainnya menyebutkan bahwa Biden merupakan anggota Senat Amerika Serikat yang mendapatkan sumbangan terbesar dari kelompok pro-Israel. Dikutip dari data Open Secrets, selama 36 tahun menjabat sebagai Senat, Biden diperkirakan menerima 4,2 juta US dollar sumbangan dari kelompok tersebut. Abraham Lincoln adalah tokoh yang punya jasa besar dalam penghapusan perbudakan di Amerika Serikat. Dilihat dari sejarah, kedatangan orang kulit putih di Amerika dan penemuan benua Amerika pada 14 Agustus 1498 oleh Christopher Columbus menimbulkan masalah dengan masyarakat pribumi sampai kemudian ada perbudakan di negara ini. Ratusan tahun pun berjalan, praktik perbudakan itu akhirnya dihapuskan oleh Abraham Lincoln. Dia merupakan Presiden Amerika Serikat ke-16 yang lahir pada tahun 1809 di Kentucky. Mengutip buku yang diproduksi pemerintah Amerika Serikat bertajuk Abraham Lincoln, A Legacy of Freedom, isu perbudakan kembali menyeruak dan memanas di tahun 1850-an. Kala itu, Lincoln berdiri paling depan untuk melawan hal tersebut. Lincoln selalu menyuarakan prinsip free labor, artinya seorang pekerja terutama pria bisa bekerja sesuai yang dia inginkan. Pekerja bisa dengan bebas mengumpulkan pundi-pundi uang dengan caranya sendiri, sesuai kemampuan dan bakatnya. Di tahun 1854, Lincoln menulis pernyataan yang menekankan tidak ada perbedaan atau kelas antara para pekerja. Masyarakat harus terlihat setara. Dia tidak setuju adanya perluasan perbudakan ke wilayah barat dan kritik keras pun dia lontarkan. Lincoln resmi menjadi presiden pada 4 Maret 1861. Sekitar 2 tahun kemudian, pada 1 Januari 1863, Lincoln mendeklarasikan proklamasi emansipasi yang anti perbudakan. Dia memerintahkan para tentara membantu membebaskan semua budak yang masih ada di negara pemberontak.
Kalau di total, ada 3 juta budak yang saat itu bisa bebas dan dijamin kebebasannya oleh konstitusi. Presiden Abraham Lincoln tewas dibunuh pada 14 April 1865 oleh John Wilkes Booth, seorang aktor terkenal. Booth membunuh Lincoln di sebuah teater di Washington, D.C. Sekarang ini sedang ramai diperbincangkan tentang Harvard University yang dikabarkan sedang membuka mata kuliah terbaru yang bernama Taylor Swift and Her World. Mata kuliah ini terdapat pada jurusan bahasa Inggris. Dalam mata kuliah ini, mahasiswanya akan belajar mengenai musik-musik dari Taylor Swift, makna lagu dan liriknya, serta pengaruh Taylor Swift terhadap industri musik di negara tersebut. Di Harvard sendiri, mata kuliah ini akan diajarkan langsung oleh seorang profesor bahasa Inggris di Harvard yang juga adalah seorang Swifties. Swifties adalah nama penggemar dari Taylor Swift itu sendiri. Selain Harvard University, masih banyak lagi universitas di dunia yang sudah terlebih dahulu menyediakan mata kuliah Taylor Swift. Universitas yang menyediakan mata kuliah ini adalah New York University, yang juga adalah tempat di mana Taylor Swift mendapatkan gelar doktor kehormatannya. Kemudian ada University of Texas, Stanford University, University of Arizona, dan University of Ghent.